Bapak-bapak, ikhwan, jamaah sekalian rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat mengenal iman, nikmat kemuliaan menjadi umat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di masjid yang mubarak ini dalam rangka mensyukuri sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia, yaitu nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, membawa petunjuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat agung, nikmat yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan diri mereka, membersihkan jiwa-jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Ayat ini menggambarkan bahwa nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada manusia adalah nikmat Islam. Nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW membawa petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Oleh karena itulah, seorang hamba yang meluangkan waktunya, mencurahkan kesungguhannya dalam upaya mempelajari petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dialah hamba yang beruntung mendapatkan kebaikan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran." Allah Subhanahu wa taala memberikan al-hikmah, pemahaman agama, kepada siapa yang dikehendakinya, siapa yang dipilihnya. Dan barang siapa yang diberikan kepadanya pemahaman agama, berarti Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepadanya kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar. Inilah kemuliaan yang tinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Oleh karena itu, kita mengetahui Rasulullah SAW menyebutkan dalam beberapa hadis yang sahih tentang keutamaan dan kemuliaan seseorang yang mempelajari ilmu agama. Bahkan ini merupakan ciri-ciri kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada seorang hambanya, jika hamba itu dipilih oleh Allah untuk mendapatkan petunjuknya. Tidak asing bagi kita hadis yang sangat terkenal riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, apa cirinya? Apa tandanya? Allah jadikan dia faham dalam agamanya. Allah jadikan dalam dirinya ada kemauan belajar agama. Ini ciri orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan.
yang akan diberi taufik dalam kebaikan. Ketika para ulama menjelaskan hadis ini, itu disebutkan mafhumul mukhalafah, kebalikannya. Kebalikan yang kita pahami dari hadis ini bagaimana? Orang yang tidak mau belajar agama berarti Allah tidak menghendaki baginya kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang tidak mau belajar agama, sehingga dengan itu jelas dia tidak mengenal cara beriman dengan benar, tidak mengenal tauhid, tidak mengenal akidah, tidak mengenal cara beribadah, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tata cara beribadah yang sesuai dengan keridhaan Allah, maka ini adalah orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki baginya kebaikan. Oleh karena itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita di dalam Islam. Kita dimudahkan untuk memiliki masjid, Masya Allah, masjid yang mubarak, yang penuh dengan berkah. Kita bisa melaksanakan salat 5 waktu. Kita bisa memanfaatkan masjid ini untuk mengadakan pengajian-pengajian yang bermanfaat. Kita bisa mengkaji ayat-ayat Al-Quran, merenungkan isinya yang ini merupakan sebaik-baik petunjuk, dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum, Bapak jemaah sekalian rahimakumullah. Petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kebaikannya sangat besar. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW memperumpamakannya itu ibaratnya apa? Hujan yang baik yang turun di muka bumi. Hujan yang baik yang turun di muka bumi. Hujan ketika turun di muka bumi, kita menyaksikan dan mengetahui fungsinya sangat besar untuk memberikan kehidupan bagi makhluk di alam semesta dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hujan ini adalah wujud rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Bayangkan saja bagian bumi yang tidak kena siraman hujan, apa yang terjadi padanya? Tandus, gersang, tidak ada kehidupan, tidak ada kebaikan. Ini adalah perumpamaan yang sangat indah yang menggambarkan kebutuhan hati kita terhadap wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, siraman hujan wahyu. Gambarannya adalah kebutuhan permukaan bumi ini atau tanah ini kepada hujan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dari langit. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardhan." Sesungguhnya perumpamaan, permisalan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Hati yang tidak disirami dengan hujan wahyu, tidak pernah mendengarkan nasihat dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW, tidak akan ada kehidupan padanya. Tidak akan melahirkan kebaikan-kebaikan pada dirinya. Ya, hati yang tidak mau terbuka untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, ini hati yang akan lama-kelamaan menjadi hati yang tertutup. Ini seperti na'udzubillah min dzalik, hatinya orang-orang munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran. Karena tertutupnya, maka dia tidak bisa mengambil kebaikan Al-Quran. Padahal kita ketahui orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW langsung mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dari siapa?
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena hatinya tertutup. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran, atau memang hati-hati mereka yang sudah tertutup? Hati-hati mereka yang tidak pernah tersentuh makna Al-Quran. Maka inilah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan petunjuk sebagai sebesar-besar nikmat bagi manusia. Tujuannya adalah untuk menghidupkan hati. Tujuannya adalah agar hati ini bisa ditumbuhkan kebaikan-kebaikan padanya. Makanya kita lihat di dalam Al-Quran di surat Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa ta'ala memperumpamakan keimanan itu yang disebut dengan kalimatun thayyibah, kalimat yang baik. Ini kalimat iman maksudnya. Itu diperumpamakan seperti pohon. Ditanam di mana? Ditanam di hati. Jadi hati ini ibaratnya tanah. Pohon ini supaya bisa membuahkan, mengeluarkan buah-buah yang indah dan manis, maka butuh ditanam dengan benar, butuh disirami dengan hujan wahyu. Setelah itu akan tumbuhlah kebaikan-kebaikan pada diri manusia. Amalan soleh dikerjakan dengan semangat, bahkan berlomba-lomba. Khusyuk dalam sholat akan diraihnya, keikhlasan dalam beramal, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dengan izin Allah akan mudah diraih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan dari kalimat-kalimat yang baik, kalimat iman, kalimat cinta kepada Islam, kalimat ikhlas, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini perumpamaannya seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu ciri-cirinya akarnya menancap kuat di dalam tanah, cabang-cabangnya, ranting-rantingnya menjulang ke atas langit, tumbuh ke atas. Kalau sudah seperti ini keadaannya, maka pohon ini akan mengeluarkan buah-buah yang indah dan manis setiap saat dengan izin Allah. Buah dari pohon iman adalah ikhlas dalam beramal. Buah dari pohon iman adalah khusyuk dalam sholat. Buah dari pohon iman adalah semangat mengerjakan agama, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini semua buah-buah yang indah. Makanya karena pohon iman ini ditanam di hati kita, dia membutuhkan siraman hujan wahyu. Sebagaimana pohon yang kita tanam di halaman kita atau kita lihat di taman kota, ketika ingin tumbuh dengan baik, butuh perawatan, butuh disirami. Maka seperti itu keadaan iman di hati kita. Oleh karena itu, orang yang tidak memperhatikan pertumbuhan pohon iman di hatinya, pasti dan pasti ibadahnya tidak akan bisa dikerjakan dengan benar. Kekhusyuan dalam sholat tidak akan diraih, karena pertumbuhan pohon iman di hatinya tidak diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Jadi ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita perhatikan keutamaan dan kemuliaan menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran, ini benar-benar merupakan keutamaan yang sangat agung. Para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, kita sepakati adalah manusia yang paling mulia. Kenapa mereka menjadi manusia yang paling mulia? Karena mereka membawa wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa petunjuk Allah untuk disebarkan kepada manusia. Malaikat Jibril
yang diutus oleh Allah menyampaikan wahyu dari sisi Allah kepada para nabi dan para rasul. Maka malaikat ini menjadi malaikat yang paling mulia, pimpinannya para malaikat, karena tugasnya menyampaikan wahyu. Oleh karena itu di kalangan manusia setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang paling mulia adalah yang mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang mempelajari petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kedudukan manusia yang paling tinggi. Makanya para ulama ahli sunnah wal jamaah, Imam Asy-Syafi'i, setelah itu Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya, ketika menyebutkan tentang kedudukan yang paling tinggi di dalam Islam setelah kedudukan para nabi dan para rasul, mereka selalu mengatakan kedudukan itu adalah kedudukan orang-orang yang memahami, yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, "In lam yakunil ulama'u awliya Allah azza wa jalla, fama lillahi min wali." Seandainya orang-orang yang berilmu itu bukan mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka berarti Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki wali di kalangan manusia. Wali tentu artinya adalah kekasih terdekat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kata para ulama, mereka itu adalah orang-orang yang mempelajari dan memahami petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, memahami agama adalah sebab untuk memuliakan diri kita dunia dan akhirat. Agama adalah petunjuk. Yang namanya petunjuk berarti pembimbing dalam kebaikan. Orang yang jauh dari petunjuk sudah pasti jalannya sesat. Orang yang mengikuti petunjuk saja masih bisa tersesat, apalagi yang jauh dari petunjuk sama sekali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan, "Man faraqad dalil dhalla sabil." Barang siapa yang menyelisihi dalil, yakni menyelisihi ayat Al-Quran, menyelisihi hadis Rasulullah SAW, pasti jalannya akan tersesat. Bahkan Imam Ibnu Jauzi, ulama besar yang menulis kitab tentang tipu daya iblis, judulnya Talbis Iblis, perangkap atau pengkaburan iblis. Beliau mengatakan, ketika iblis menggoda manusia, godaan pertama kali yang dipasangnya adalah memalingkan manusia dari belajar agama. Karena kalau manusia sudah berpaling dari menuntut ilmu agama, pasti dia akan hidup dalam kegelapan, dan orang yang hidup dalam kegelapan akan mudah diombang-ambingkan oleh iblis sesuai dengan kesesatan yang diinginkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Imam Ibnu Jauzi berkata rahimahullah taala, "Wa'lam anna awwala talbisi iblis 'ala an-nasi sadduhum 'anil ilmi." Ketahuilah, perangkap pertama, jebakan pertama yang dipasang oleh iblis untuk menyesatkan manusia adalah memalingkan mereka dari belajar ilmu agama. Li'annal ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya. Fa idza afa'a masabihahum khabbatahum fil dhulami kaifa syaa. Maka jika iblis telah berhasil memadamkan cahaya manusia, setelah itu dia akan bebas mengombang-ambingkan mereka, menyesatkan mereka dalam kegelapan sesuai dengan keinginannya. Maka inilah jemaah sekalian rahimakumullah, nasihat tentang pentingnya kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Al-Quran diturunkan untuk memperbaiki diri kita lahir dan batin. Sungguh petunjuk Rasulullah SAW adalah sebaik-baik petunjuk. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad SAW. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita akan bisa mengambil sebaik-baik petunjuk dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW, kalau kita tidak mempelajari kandungannya, kalau kita tidak mengkaji maknanya? Oleh karena itulah,
Ini yang memotivasi diri kita untuk semangat belajar agama. Dan orang yang meninggal dunia di atas menuntut ilmu, ini adalah ciri-ciri orang-orang yang meninggal dunia di atas kebaikan. Dan dengan sebab dia menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menjaganya agar tetap selalu berjalan di atas jalan yang lurus, selalu meniti jalan yang lurus. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Ini tadi dikatakan sebagai kultum, ya. Kultum berarti artinya apa? Kuliah 7 menit atau kuliah terserah antum. Ini waktunya terserah, ya. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup, ya, memberikan faedah atau manfaat agar kita memahami atau sekedar mengulangi apa yang sudah kita pahami tentang pentingnya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga nasihat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya 1 atau 2 pertanyaan, ya, tidak berpanjang-panjang, saya persilakan sebelum saya akhiri kajian kita di pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak. Adakah beda hikmah dari mendengarkan kajian seperti ini dengan khutbah Jumat? Iya, barakallahu fikum. Hikmah dari mendengarkan kajian dan mendengarkan khutbah Jumat. Tentu khutbah Jumat itu punya kekhususan. Punya kekhususan karena dia merupakan bagian dari kesempurnaan salat Jumat. Sehingga dalam khutbah Jumat kita ketahui ada beberapa hal yang tidak terdapat dalam kajian biasa. Misalnya Rasulullah SAW, ya, melarang kita berbicara bahkan menegur orang. Ada orang salah, seharusnya kalau dalam kondisi biasa kita harus menegur dia, kan? Tetapi untuk dalam khutbah Jumat, karena pentingnya untuk kita mendengarkan khutbah yang itu merupakan bagian dari sholat Jumat, itu kita dilarang untuk menegur orang karena lebih penting mendengarkan khutbah yang sedang disampaikan. Makanya sebagian dari para ulama menjelaskan, ya, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ketika khutbah Jumat itu hal-hal yang kedudukannya di bawah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita melarang orang saja tidak boleh, maka yang di bawah ini kedudukannya tidak boleh kita lakukan. Misalnya apa? Ada orang yang datang mengucapkan salam, tidak perlu kita jawab. Karena pentingnya kita mendengarkan khutbah Jumat. Ya. Misalnya khatib mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW, harusnya adabnya apa? Kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang namaku diucapkan di hadapannya, dia tidak mengucapkan salawat sallallahu alaihi wasallam, itu minimal. Jadi ini karena pentingnya khutbah Jumat. Sama seperti misalnya kondisi seperti ini. Kita datang pas khatib sedang berkhutbah, atau pas sedang dikumandangkan adzan. Khatib sudah naik mimbar, dikumandangkan adzan oleh muadzin. Biasanya kalau di hari-hari biasa kita datang, kita tunggu dengan adzan dulu, kan? Sampai selesai adzan baru kita sholat sunnah, tahiyatul masjid atau salat sunnah rawatib. Kalau untuk khutbah Jumat, kita ketika adzan sedang berkumandang langsung sholat 2 rakaat. Untuk hari Jumat khusus. Kenapa? Kedudukan segera mendengarkan khutbah lebih penting daripada kita menjawab seruan muadzin. Masalahnya waktunya sudah mepet. Jadi ketika kita datang muadzin sedang memandangkan adzan di hari Jumat khusus, khatib sudah naik mimbar, itu kita segera melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih ketika ada salah seorang sahabat yang datang ketika khutbah sedang berlangsung, maka disuruh tetap berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat. Nabi SAW mengatakan wal yatajawaz fi sholati, hendaknya dia meringkas dalam sholatnya, yakni dilakukan yang wajib-wajib saja. Ini kalau sudah dekat waktunya khatib untuk berkhutbah karena pentingnya
kedudukan mendengarkan khutbah Jumat. Nah, barakallahu fikum. Tentu beda dengan ceramah-ceramah biasa. Iya. Satu lagi pertanyaan? Masih menyambung masalah sholat Jumat ini. Iya. Apabila seseorang ini melakukan safar, kemudian dia sholat Jumat di suatu tempat di masjid, kemudian dia setelah sholat Jumat itu menyambung langsung asar. Nah ini adakah dalil yang cukup kuat yang bisa dipakai untuk dasar pegangan Ustaz? Iya. Masalah melaksanakan sholat Jumat bagi musafir, kemudian dia ingin menjamaknya, menggabungkannya dengan sholat asar. Pertama, contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah melaksanakan sholat Jumat ketika safar. Tidak pernah melaksanakan sholat Jumat ketika safar. Ketika beliau bersafar, mesti yang beliau lakukan adalah sholat duhur. Sholat duhur itu bisa dijamak qasar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar. Ya, beliau adzan dulu, kemudian qomat, sholat duhur 2 rakaat, kemudian qomat lagi, asar 2 rakaat. Atau beliau lakukan pada waktunya tanpa dijamak, tapi tetap 2 rakaat. Contoh seperti kalau kita menunaikan ibadah haji sekarang, itu di hari-hari 3 hari menginap di Mina, tanggal 11, 12, 13, itu sholat dilaksanakan pada waktunya tanpa dijamak, tanpa digabung, cuman tetap dikosor. Nanti duhur 2 rakaat selesai, nanti lagi waktu asar tetap dilaksanakan 2 rakaat, nanti maghrib 3 rakaat, nanti isya 2 rakaat, begitu. Nah sekarang, bagaimana kalau menjamak Jumat dengan asar? Misalnya kita musafir ingin setelah Jumatan kita langsung menjamak dan qasar dengan asar. Ini perbedaan pendapat besar di kalangan para ulama. Kembali kepada masalah tadi, Nabi SAW tidak pernah mencontohkannya. Tetapi para ulama yang membolehkan mengatakan Jumat itu adalah pengganti zuhur. Mayoritas dari para ulama kita yang ada di Arab Saudi saat ini, para ulama besar seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mereka mengatakan tidak diperbolehkan menjamak antara Jumat dengan asar. Tidak diperbolehkan. Sebagian ulama yang lain seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan murid-muridnya, mereka memperbolehkan dengan alasan Jumat adalah pengganti zuhur. Tapi ada satu kondisi yang disepakati semua ulama ini bahwa itu boleh. Bagaimana kondisinya? Misalnya kita bersafar, taruhlah dari sini kita ke Surabaya, begitu ya, hari Jumat. Sampai di Surabaya, kita melaksanakan sholat Jumat bersama di masjid, misalnya masjid kaum muslimin. Ini disepakati diperbolehkan oleh para ulama. Bagaimana caranya? Waktu pelaksanaan sholat Jumat kita niatkan sholat duhur, karena kita musafir tidak wajib sholat Jumat. Kita niatkan sholat duhur, dan sholat duhur bagi musafir ada 2 rakaat, ya kan? Setelah itu kita bisa qomat lagi untuk melaksanakan sholat asar. Ini sepakat dibolehkan oleh semua ulama. Karena apa? Kita niatnya waktu itu sholat duhur, dan sholat duhur bisa digabungkan dengan sholat asar, tidak ada permasalahan sama sekali. Kalau kita niatkan seperti ini maka diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan, tentu kalau kondisi kita tidak sedang safar, kita ingin menjamak sholat karena waktu kita tidak sedang musafir, kan kita wajib sholat Jumat. Maka tentu bagi ulama-ulama yang tidak membolehkan menjamak Jumat dengan asar, mereka mengatakan dalam kondisi seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum. Mungkin cukup ya sampai di sini. Kita akhiri kajiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.